Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kalfarizi, berasal dari kelas PASPIPA 6 dengan nomor absen 8. Saya akan membacakan hasil PPT saya yang berjudul karakteristik arus AC dan DC. Pengertian listrik AC atau alternating current. Arus listrik ini merupakan jenis arus listrik yang nggak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC alternating mempunyai nilai arah yang selalu berubah-ubah dan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusida. Pada arus listrik AC ini sering dikenal dengan namanya frekuensi, dan dimana berdasarkan frekuensi ini berbeda-beda. Dia arus listrik AC atau bolak-balik yang ditetapkan oleh PLN mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. Sedangkan tegangan standar arus bolak-balik satu fasa dinilai yaitu 220 volt. Contoh penggunaan dari arus listrik AC juga sudah sangat banyak. Satu pengertian listrik DC atau direct current. Arus listrik DC atau direct current merupakan jenis arus listrik yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi sekarang sudah banyak sekali ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya arus listrik itu mengalir secara kutub negatif ke kutub positif. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus listrik DC searah ini, tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Listrik AC. Arus listrik ini aman buat mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga bisa memberikan banyak kekuatan saat transfer arusnya. Penyebabnya dari arah aliran elektron pada arus listrik AC, yaitu magnet yang mengitari sepanjang kawatnya. Frekuensi pada arus AC yaitu sekitar 50 Hz atau bisa juga 60 Hz, tergantung pada negara yang memakai frekuensi tersebut. Arus AC akan berbalik arah mengalir satu rangkaian. Biasanya arus listrik AC cukup bervariasi terhadap waktunya. Aliran arah elektron pada arus listrik AC selalu bergantian maju dan juga mundur. Arus AC ini bisa didapatkan dengan generator pada arus bolak-balik. Parameter pasif pada arus listrik AC sendiri itu impedansi. Faktor daya arus listrik AC ini antara 0 juga 1. Dua, listrik DC. Arus listrik DC nggak bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh karena arus DC tidak akan mulai melemah dan kehilangan energi pada jaraknya semakin jauh. Penyebab dari arah elektron pada arus DC yaitu magnet yang stabil pada sepanjang kawat. Frekuensi pada arus DC ini yaitu 0. Arus listrik DC ini tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Pesannya arus listrik DC itu tetap terhadap waktunya. Aliran arah elektron pada arus listrik DC selalu bergerak dalam satu arah dan atau bisa disebut bergerak maju. Arus listrik DC ini bisa didapatkan dari sel atau baterai. Parameter pasif pada arus listrik DC sendiri itu hambatan. Faktor daya pada arus listrik DC itu pasti selalu 1. Jenis dari arus listrik DC sendiri itu puls atau sering disebut dengan murni. Keuntungan arus listrik AC. Arus listrik AC biasanya dipakai untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan memakai voltage yang tinggi yang udah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat buat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Jadi berbeda dengan arus DC. Arus AC sangat mudah dapat didapatkan, cuman dengan memakai generator, sedangkan buat arus DC sulit. Keuntungan arus listrik DC. Arus listrik DC bisa kamu temui setiap peralatan elektronik seperti remote dan berbagai jenis lainnya yang bisa disimpan dalam baterai atau aki. Arus listrik DC yang bisa diisi ulang supaya kamu mudah dapat membawa dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Kelemahan arus listrik AC, arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan buat keperluan yang tiba-tiba. Tapi beda dengan arus DC yang bisa kamu dapatkan atau kamu pindahkan dalam bentuk aki atau baterai. Kelemahan arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan nggak bisa dalam daya yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.